Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pejuang kampus, selamat datang di podcast Kampus Fair 2022. SBL, seru banget loh. Halo semuanya, gimana nih kabar kalian? Pastinya sehat-sehat selalu dong. Pastinya dong, berjumpa lagi nih dengan dua MC kondangnya Smada. Aku Irfan. Aku Tia. Di sini kita akan menemani kalian selama kurang lebih 3 episode dari podcast Kampus Fair 2022. Dan kebetulan ini podcast episode 1. Bener banget. Jadi buat teman-teman yang nonton sekarang nih, jadi podcast ini tuh baru diinisiasi oleh Madu PP 21 atau bisa dibilang angkatan dari 21, angkatannya aku dan Tia gitu. Iya, bener banget Ervan. Dan juga diharapkan setelah kalian menyaksikan podcast ini, kalian tuh bisa terinspirasi dari narasumber-narasumber yang akan kita hadirkan. Dan juga diharapkan adik-adik semua bisa lebih memantapkan hati dalam memilih perguruan tinggi yang kalian mau. Bener banget nih. Di episode 1 ini nih, kira-kira siapa sih narsum yang akan kita hadirkan nih? Jadi, narsum di podcast 1 kali ini adalah alumni Smada 21 yang sekarang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi swasta dan juga UIN. Mungkin langsung saja ya. Daripada menunggu lama-lama, please welcome Galina dan Afifa. Yeay. Halo, kabarnya baik ya? Baik. Alhamdulillah. Gimana kuliahnya selama 1 semester? Baik? Aduh, siapa dulu? Lancar gak? Lancar nggak? Lancar ya? Lancar. Boleh nih ya, diperkenalkan diri dulu. Mungkin adik-adik di sini belum tahu nih kedua sosok ini. Mungkin namanya siapa, dari univ mana, terus jurusannya, dan dulu nih waktu di Smada nih kelasnya kelas apa gitu. Silakan Afifah dulu mungkin. Baik, perkenalkan nama saya Afifa Yuki Oktiana. Saya jurusan di Ekonomi Syariah di UIN Syahid Ali Rahmatullah Tulungagung. Saya dulunya kelas di IPA 3. Terima kasih. IPA 3 ya. IPA 3 plus. Kalau aku Galina dari Universitas Muhammadiyah Malang, jurusan psikologi. Dulu waktu SMA kelas MIA 2. MIA 2. Sebelahan. Iya, sebelahan MIA 2, MIA 3. Mungkin kita langsung aja ya ke pertanyaan Kita langsung ya ke pertanyaan ya. pertama. Aku kepo banget nih, gimana sih kisah kalian, perjalanan kalian menuju perguruan tinggi kalian yang sekarang? Bisa mungkin dari Afifah dulu. Baik, perjalanannya masuk kuliah tuh cukup berat ya. Yang pertama kan berawal dari mengikuti beasiswa, yang kedua SBM, ketiga mengikuti SPAN, yang terakhir UMPTKIN. Nah, untuk yang beasiswa ini sama SBM dan SPAN ini sungguh sulit, soalnya semisal hari ini aku itu ujian ya dari jam 8 sampai jam 4 sore itu aku melakukan ujian. Nah, malamnya berarti offline ujiannya? Enggak, pakai Zoom. Nah, Zoom. Nah, setelah itu malamnya itu aku harus mempersiapkan untuk SBM PTN untuk besok banget. Nah, setelah SBM paginya itu aku ngedrop banget, soalnya mungkin ya kurang istirahat. Nah, setelah melakukan ujian SBMPTN itu aku ngerjain sambil gini, Bismillah, soalnya nggak ada yang masuk gitu. Nah, setelah itu selesai keluar dari SBMPTN itu udah ada pengumuman SPAN PTKIN. Nah, padahal udah berharap bangetnya di SPAN. Ternyata, tapi sebenarnya plan A-nya itu si SPAN-nya atau SBMPTN-nya? SBMPTN. Oh, SBMPTN-nya. Cuman kan kayak lebih tenang ya kalau udah lolos SPAN tuh berarti ada aman, ada cadangan gitu lah. Nah, ternyata nggak lolos di SPAN. Jadi keluar ruangan SBMPTN nangis. Oke. Iya sih. Agak berat nih ya. Berat banget. Nah, setelah itu selesai pengumuman itu berapa ya? Mungkin hampir lama itu SBMPTN. Ternyata juga nggak lolos. Belum rezekinya. Nah, Dapat semangat dari LTMPT. Iya, semangat dari LTMPT. Nah, akhirnya jarak 2 minggu kalau nggak salah, mau nggak mau harus mempersiapkan UMPTKIN. Alhamdulillah UMPTKIN-nya itu lolos. Yes. Alhamdulillah. Ini tuh pilihan pertama atau kedua sih kalau boleh tahu ekonomi? Pilihan pertama. Pilihan pertama. Lanjut, Galin gimana? Kalau aku tuh awalnya emang fokus di SBM ya, terus jadi fokus ngejar SBM, tapi ternyata waktu pengumuman SBM-nya tuh nggak lolos. Nah, orang tua nyaranin sebelum SBM-nya mulai ujiannya dimulai,
itu orang tua nyaranin buat ada plan B-nya, mau masuk. Jadi kalau misalnya nggak SBM-nya nggak lolos, ada universitas yang Udah jelas Jadi masuk jadi- nih. iya udah jelas masuk itu. Terus ya udah akhirnya pilih Muhammadiyah Malang. Terus SBM-nya ternyata nggak lolos, jadi ya udah lanjut ke Muhammadiyah Malangnya. Tapi itu jurusannya sama nggak di Universitas Muhammadiyah sama pilihan kamu waktu SBM? Beda. Oh, beda Beda, jurusan. iya. Oke, alasan kalian nih milih jurusan yang sekarang tuh apa? Kan kalian sama-sama dari IPA, berarti kan linjur nggak Iya, sih? terus kenapa Kan kok penjelasan- dulunya ke kenapa- Soshum gitu? Kenapa kalian milih psikolog sama ekonomi syariah? Galin dulu mungkin. Karena sadar diri ya di IPA itu nggak terlalu pinter juga, jadi milih buat linjur aja. Terus juga pelajaran di Soshum tuh lebih bisa ke otak Dimasuk di gitu loh ya, kamu, bisa iya. jadi akhirnya makanya pilih linjur ke psikologi. Emang cita-citanya ke situ atau? Ya Oh, kalau gitu. di Saintek tuh nggak ada tujuan sama sekali. Oh, Oke, gitu, oke, oke. Kalau dari Afifah sendiri? Sebenarnya sama kayak kalian, cuman kalau aku lebih sukanya seperti bisnis gitu. Oh. Oke, ekonomi ya. Iya. Kalian dari kapan sih kalau boleh tahu memantapkan diri untuk linjur gitu? Kan kita kan ngelewatin kelas 12 juga belajar kan, jadi kalian kayak harus membagi fokus gitulah ya istilahnya. Kalian sejak kapan kayak mulai start belajar di Soshumnya? Dimulai dulu apa? Dari Afifah dulu? Kalau dari aku itu setelah SBM PTN-nya gagal, mau nggak mau harus ke IPS. Oh, langsung banting setir Langsung berarti? Berarti banting waktu setir. SBM-nya masih ambil Saintek? Masih. Oh, oke, Oke. oke. Berarti mepet banget ya Banget, Evan, iya, tapi benar. malah lolos alhamdulillahnya. Kalau dari Galin sendiri? Kalau aku dari awal kelas 12 itu udah mantep mantep buat di Soshum. ke Soshum aja. Ya gitu. Oke, oke. Mungkin lah bisa next pertanyaan, Oke. Evan. Nah, ini kan universitas kan juga banyak ya PTN, PTK gitu. Mungkin teman-teman di sini tuh juga penasaran nggak sih kenapa kalian itu lebih milih UIN sama PTS gitu? Kenapa nih kalau boleh tahu? Terserah. Mulai dari mungkin? Galin? Kalau aku kenapa pilih PTS? Karena peluangnya di PTS tuh lebih besar ya. Terus anak-anak yang diterima tuh juga kuotanya lebih besar daripada universitas lainnya. Jadi kalau buat plan B itu kan harus yang aman gitu. Jadi yaudah pilih Muhammadiyah. Oke, kalau dari Afifah? Kalau aku sih berawal dari apa ya, tekanan orang tua, no. Kalau kamu nggak bisa harus di UIN. Soalnya kan kalau lebih UIN kan lebih murah gitu kan. Apalagi masih punya ada tanggungan adik gitu kan, seperti itu. Oke, oke, oke. Next, aku apa kamu yang baca? Kamu aja. Oke. Terus bisa jelasin nggak sih kan di sini ada juga kayak mungkin taunya PTN, PTK seperti itu. Kalian bisa jelasin nggak sih apa sih PTS sama UIN itu secara singkat aja biar ada di sini tuh Dan tahu kayak gitu. apa sih keunggulannya? Kenapa kita harus punya plan B tuh ke UIN dan ke Ke PTS PTS. gitu? Terserah. Kalau menurut aku UIN itu sebenarnya sama aja, cuman dia itu berbasisnya itu ada di Islam gitu, lebih ke pendidikannya Ya. mengarah ke Islam gitu. Tapi kamu sendiri berat gak dari SMA terus ke UIN? Enggak, Oh, soalnya dulu kan pernah MTS juga, jadi Oh, enggak iya. lupa gitu. Kalau aku mungkin karena ya itu tadi pertama kuotanya tuh lebih besar, lebih banyak juga di swasta. Terus fasilitasnya dari swasta tuh pasti fasilitas. ya Ya, kan, ya. fasilitasnya tuh lebih lengkap. Meskipun di universitas lain ada fasilitasnya tetap ada. Cuman kalau di swasta tuh lebih lengkap. Terus jam matkulnya tuh lebih fleksibel sih menurutku daripada kalau teman-temanku cerita gitu. Iya, iya, iya. Tadi ini kan mungkin UIN kan lebih ke Islam. Ada gak sih yang kayak bedain dengan PTN kayak ngaji mungkin atau semacam itulah gitu? Ada nggak? Oh Iya, yang UIN UIN. ya. Kalau Tapi satunya Muhammadiyah juga, Evan. Oh, iya sih, sama-sama Iya, ya. sama aja. Ada nggak Ada sih perbedaannya bedanya gitu? mungkin. Kayak ada harus ngaji, Ngaji harus atau harus kataman, hafalan atau gitu harus nggak sih? apa? ada, jadi sebelum registrasi itu pasti Kak disuruh buat pilihan yang ada PTH, tahfidz, terus Oh. kayak sejenis kitab kuning sih. Nah itu kan suruh milih pinginnya yang mana. Nah aku ambil yang PTH gitu. Lebih mudah gitu kan. Terus ya gitu sebelum ada mata kuliah itu selalu ada ngaji bentar gitu. Oke. Kalau di Muhammadiyah itu ada kayak belajar
baca tulis Al-Quran itu ada, dan itu emang harus syarat buat nanti lulus dari Muhammadiyah tuh itu memang harus ditempuh gitu. Oke. Jadi bedanya itu ya mungkin Iya. kalau di kita di PTN kan ya nggak ada lah, Iya, ya bener belajar banget. gitu aja. Mungkin Kalau sekarang mau tanya jalur masuk kali ya, jalur masuk. Mungkin kayak banyak yang kurang tahu nggak sih, jadinya tuh kayak pikirannya ada itu cuman PTN gitu satu-satunya. mungkin taunya SNM sama SBM aja nggak sih? Mungkin benar. ada yang bisa di-share nih. Mungkin kalau di UIN itu ada 3 jalur. Yang pertama itu SPAN PTKIN, yang kedua itu UMPTKIN, yang ketiga itu SPMB Mandiri. Nah, untuk yang SPAN PTKIN ini itu sama kayak SNMPTN, sama-sama jalur rapot. Yang kedua itu UMPTKIN-nya itu mirip juga sama SBMPTN, cuman mereka itu ada bahasa Arabnya juga sama tes baca tulis Al-Quran. Nah, yang SPMB Mandiri itu ya mirip aja kayak PTN lain. Sebenarnya sama aja ya, Sama cuman aja, kayak cuman ada mungkin tambahan tambahannya, keagamaannya betul, gitu. iya. Oke. Namanya juga Universitas Islam, Islam, ya kan? ya bener banget. Kalau dari PTS sendiri jalur masuknya gimana Galina? Ya, kalau ada 2 pilihan, jadi ada prestasi sama reguler. Kalau prestasi itu cuman dari nilai rapot sama piagam-piagam. Kalau yang reguler itu rapot sama kita ada tes, psikotes sama TPA. Jadi ada 2 jalur itu. Sama udah sih. Aku ada pertanyaan tambahan ya, Irfan. Biasanya tuh PTS tuh terkenal mahal UKT-nya. Kalau boleh tahu kan kalau di PTN ini kita bisa pakai KIP kuliah ya. Kalau di PTS gimana? Kalau di PTS tuh yang bukan kesehatan ya. Kalau yang bukan kesehatan tuh UKT-nya sekitar 5 sampai 6 jutaan. Jadi nggak terlalu mahal juga sih menurutku Sebenarnya daripada sama-sama aja, mirip-mirip sama aja aja. sama PTN. Tapi itu sama nggak sih, disamaratakan nggak sih atau beda-beda? Kayak Tetap maksudnya kalau di kita kan tergantung orang tua tuanya atau gitu. gimana? Oh iya itu ada, terus sama ada juga kalau misalnya ada saudara juga di UMM itu mungkin dapat potongan juga. Kayak gitu. Kalau di UIN bisa nggak sih KIP tahu? Bisa nggak sih? Bisa. Ya, bisa. Banyak banget malahan beasiswanya gitu. Oke. Iya, oke. Jadi terjangkau gitu ya mungkin Ya, kalau di UIN. terjangkau. Ya lebih terjangkau. Oke. Terus Ini bisa jadi pilihan sih ya sebenarnya. Mungkin sistem pembelajaran nih di UIN sama di PTS. Alfa dulu deh. Mungkin Gimana? kalian kan kayak udah sempet ngobrol sama teman-teman yang PTN juga ya. Mungkin kalian kayak, oh bedanya kalau di UIN sama PTS tuh ini gitu. Sebenarnya sih sama, cuman lebih bedanya itu cuman di ngajinya aja loh. Kayak ada pasti tambahan ada agamanya. tambahan agamanya aja, sama sebenarnya. Oke. Kalau di Univku itu full Zoom ya. Jadi Oh, full Zoom. biasanya kalau anak-anak tuh masih bisa ditinggal gitu kan Zoom-nya. Kita tuh nggak bisa. Jadi Harus on cam berarti. ya on cam tuh harus. Terus sama akhir-akhir ini tuh juga udah ada yang offline, ada yang online. Jadi gitu. Kalau dosen sendiri nih ngasih materi terus kayak jelasin gitu aja, apa ngasih materi terus kita sendiri yang belajar atau gimana sistemnya gitu? Ini kan. Kalau sistemnya di Univku itu jadi dosen ada yang ngajarin, yang jelasin, cuman dibagi yang awal-awal dosen yang jelasin, nanti materi akhir-akhir tuh mahasiswanya bikin PPT jelasin ke temennya. Kalau di aku itu awal pembelajaran itu sudah dibagi per kelompok sampai 1 semester. Nah setelah itu apa tuh disuruh membuat PPT, terus kayak jurnal, esai gitu. Nah setelah itu baru dipresentasikan. Nah setelah presentasi mungkin nggak semua dosen yang menjelaskan, mungkin ada beberapa gitu. Kadang ya sulit gitu. Ya, berarti pembelajaran utamanya dari siswa ke siswa, dari mahasiswa Iya, ke mahasiswa. mahasiswa. Gitu. Oke. Mungkin ini, ada culture shock nih. Iya. Mungkin kan kalau teman-teman kita dari PTN ya sama sih pastinya mengalami Culture shock juga. Kalau kalian dari SMA ke UIN dan PTS gimana nih? Tantangannya yang terberat nih menurut kalian? Alifah dulu. Kalau menurut aku tantangan terberatnya itu mungkin saingannya sama anak pesantren kan. Oh iya, benar benar. kan. Anak MA, anak pesantren, Iya. kita kan secara SMA Iya kayak benar. ada pelajaran agama mungkin ya cuman PAI doang PAI gitu doang. kan. Cuman ternyata itu pesantren itu malah dikit ya. Malahan kebanyakan itu anak SMK, SMA. Oh. Jadi nggak terlalu berat gitu Oke, temennya. oke. Kalau dari Galina, Kalau aku sendiri
nggak ada sampai yang itu ya, tetap sama aja sih sama SMA. Orang di lingkunganku tuh baik-baik semua, kayak nggak ada yang kayak ngucilin satu sama lain, itu enggak, jadi kayak solid semua deh satu kelas. Oke. Mungkin udah cukup sih sebenarnya pertanyaan dari kita, dan semoga juga bisa kasih informasi banyak ke adik-adik di sini yang masih bingung mau plan B, plan C kemana. Bisa nih jadi alternatif mungkin adik-adiknya. Mungkin boleh nih kasih tips dong ke adik-adiknya, mungkin ada yang memang dari awal sudah ingin ke PTS sama ke UIN. Iya. Afsah dulu nih. Kalau menurut aku yang pertama itu ya kita tuh harus mempunyai planning A sama planning B. Soalnya semisal kalau planning A kita itu gagal, terus kita itu kayak nggak mau berjuang lagi gitu, itu susahnya banget. Soalnya kayak ngestak ke situ, sedihnya ke situ, mending ke planning B-nya gitu. Lebih banyak motivasi lah untuk semangat belajar. Oke. Kalau dari Kalau Galin, aku mungkin tuh yang jangan beratin di SBM ya, jadi harus tetap Iya. ada planning B-nya dan semangat terus buat SBM tahun 2022. Oke, semangat nih dari semangat kakaknya. nih. Iya. Mungkin itu aja sih. Terima kasih buat kalian yang udah mau ngisi podcast pertama ini ya. Dan pasti apa yang kalian sampaikan tuh bisa memberikan inspirasi buat Di adik-adik adik kelas yang mau berjuang di tahun 2022. Mungkin dari ya ada ungkapan atau pesan juga atau closing statement buat Oke, aku mau kasih closing statement. Jadi ya sebenarnya itu tadi sih udah disampaikan sama Galin sama Afifah juga, kalau kita tuh jangan terpaku hanya pada SNM, SBM, karena masih banyak banget jalur di luar sana yang patut kita coba, karena kayak worth it juga gitu loh sebenarnya. Di UIN dan di PTS tuh nggak ada yang beda, dan apalagi tadi kalau di PTS kita bisa dapat fasilitas yang lebih lengkap juga. So kalian harus pinter-pinter cari tahu informasi juga dari kakak kelas yang pastinya bisa kalian dapetin di hari puncak Kampus Fair 2022 pada tanggal 13 sampai 15 Januari 2022 gitu. Iya, benar banget. Mungkin episode 1 sampai sini dulu ya teman-teman. Iya. Kita akan lanjut ke episode-episode selanjutnya. Jadi stay tune terus Stay nih. tune terus di sini. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf nih kalau selama podcast ada kata-kata yang kurang mengenakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.